Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faiz dari kelas 11 IPS 1 ingin mempresentasikan pelajaran sosiologi tentang kelompok sosial. Pengertian kelompok sosial menurut para ahli. Yang pertama ada dari Georg Homans. Menurut Georg Homans, kelompok sosial adalah suatu kumpulan individu yang melakukan kegiatan, interaksi, dan memiliki perasaan untuk membentuk suatu keseluruhan yang terorganisasi dan berhubungan dengan timbal balik. Pendapat yang kedua dari Roland Friedman CS. Menurut Roland Friedman CS, kelompok sosial adalah organisasi terdiri atas dua atau individu yang tergantung oleh ikatan-ikatan atau sistem ukuran-ukuran kelakuan yang diterima dan disetujui oleh semua anggotanya. Menurut pendapat yang ketiga dari Henro Puspito, menurut Henro Puspito, kelompok sosial adalah suatu kumpulan nyata dan teratur dari individu yang melaksanakan perannya secara berhubungan untuk mencapai tujuan bersama. Menurut pendapat yang keempat dari Soerjana Soekanto, menurut Soerjana Soekanto, kelompok sosial adalah satu kesatuan atau himpunan manusia yang saling berhubungan di antara mereka dengan adanya timbal balik dan saling memengaruhi. Presentasi materi sampai sini saja. Terima kasih, dan presentasi kedua akan dilanjutkan, yaitu tentang dasar-dasar pembentukan kelompok sosial. Syarat dan ciri kelompok sosial. Menurut Robert K. Merton, terdapat 3 kriteria dalam suatu kelompok sosial, yaitu 1. Adanya pola interaksi, 2. Kesadaran diri menjadi bagian anggota kelompok, ketiga, kesadaran diri bahwa orang lain sebagai anggota kelompok. Faktor darah, common ancestry. Kelompok sosial dapat dibentuk atas dasar kesamaan darah atau keturunan. Contohnya seperti hubungan orang tua dan anak. Mereka memiliki kecocokan darah satu sama lain. Yang kedua, faktor geografis. Faktor geografis juga dapat menjadi dasar pembentukan kelompok sosial. Orang-orang yang sering berkumpul di suatu tempat akan mudah terjalin komunikasi yang intens, yang secara perlahan membangun ikatan. Faktor kepentingan, common interest. Dasar pembentukan kelompok sosial juga karena adanya faktor kepentingan. Terdapatnya kesamaan kepentingan sangat memungkinkan untuk membentuk kelompok sosial seperti kelompok seniman, kelompok intelektual, dan lain-lain. Faktor daerah asal. Daerah asal juga dapat menjadi dasar pembentukan kelompok sosial. Apabila seseorang individu yang tinggal di suatu tempat kemudian bertemu dengan individu lain yang berasal dari daerah kelahiran yang sama, sangat memungkinkan mendorong terbentuknya kelompok sosial. Presentasinya sampai di sini. Terima kasih. Lanjut presentasi yang ketiga, yaitu tentang bentuk dan jenis kelompok kepentingan di masyarakat. Bentuk dan jenis kelompok kepentingan di masyarakat. Klarifikasi menurut cara terbentuknya. Ada 2, yaitu kelompok semu. Ciri-ciri kelompok semu, proses pembentukannya secara spontan, tidak terorganisir dalam suatu wadah tertentu, tidak ada kesadaran kelompok, tidak ada interaksi ataupun komunikasi secara terus-menerus, kehadirannya tidak konstan. Jenis-jenisnya, massa, publik, dan kerumunan. Yang kedua, kelompok nyata, merupakan kelompok sosial yang lebih terorganisir. Ciri-cirinya apa saja? 1. Kelompok statistik. Yang kedua, kelompok sosial. Yang ketiga, kelompok sosial. Yang keempat, kelompok asosiasi. Lanjut. Klarifikasi menurut erat longgarnya ikatan antar anggota. Penguyuban. Penguyuban adalah kelompok sosial yang anggota-anggotanya memiliki ikatan batin yang murni, bersifat alamiah, dan kekal. Ciri-ciri kelompok pengayuban ada 3. Yang pertama, hubungan antar anggota bersifat informal, adanya keinginan untuk meningkatkan kebersamaan, adanya hubungan perasaan kasih sayang, contoh, partai politik berdasarkan agama. Klarifikasi menurut erat longgarnya ikatan antar anggota. Petembayan, kelompok sosial yang anggota-anggotanya memiliki ikatan lahir yang pokok untuk jangka waktu yang pendek.
Ciri-ciri kelompok patembayan ada 3. Yang pertama, hubungan antar anggota bersifat formal. Yang kedua, memiliki orientasi ekonomi dan tidak kekal. Yang ketiga, memperhitungkan nilai guna dan lebih didasarkan pada kenyataan sosial. Contoh, yang pertama, ikatan antara pedagang. Yang kedua, organisasi dalam suatu pabrik atau industri. Klarifikasi menurut kualitas hubungan antar anggota. Yang satu, ada primer. Kelompok primer, kelompok sosial yang paling sederhana di mana anggotanya saling mengenal serta ada kerjasama yang erat. Contoh, keluarga besar. Kedua, kelompok sepermainan. Yang kedua ada sekunder. Kelompok sekunder ialah kelompok sosial yang memiliki jumlah anggota yang besar, tidak saling mengenal, dan interaksi sosial di dalamnya tidak selalu dilakukan secara langsung. Contohnya ada 2. Yang pertama, koperasi dan partai politik. Klasifikasi menurut pencapaian tujuan. Yang pertama ada formal. Formal ialah kelompok sosial yang terbentuk secara resmi demi mempunyai tujuan tertentu. Contoh, yang pertama ada perusahaan. Yang kedua ada sekolah. Yang ketiga ada lembaga pemerintah. Yang kedua informal. Informal tidak mempunyai struktur dan organisasi tertentu atau yang pasti. Kelompok-kelompok tersebut biasanya terbentuk karena pertemuan yang berulang kali, disadari oleh kepentingan dan pengalaman yang sama. Contohnya teman sebaya. Klasifikasi menurut Merton. Membership group. Kelompok sosial yang setiap anggotanya secara jelas sebagai anggota dan bagian dari suatu kelompok disebut juga dengan membership group. Membership group dikenal juga dengan istilah kelompok keanggotaannya. Dalam membership group, penentuan seseorang sebagai anggota kelompok dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, seperti seleksi, tes masuk, dan sebagainya. Yang kedua, referensi group. Referensi group, kelompok acuan ketika seseorang yang tidak terima menjadi salah satu anggota dalam membership group, maka orang yang terobsesi cenderung untuk bertingkah laku dan berperilaku layaknya membership group dalam suatu kelompok. Klasifikasi menurut sudut pandang. Ada 2. Yang pertama, in-group. Apa itu in-group? In-group ialah kelompok sosial di mana individu mengidentifikasikan dirinya sebagai kita atau kami. Yang kedua ada out-group. Apa itu out-group? Out-group ialah kelompok sosial di luar in-group atau di luar kita yang diartikan sebagai lawan in-groupnya. Terakhir, solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Solidaritas mekanik. Apa itu solidaritas mekanik? Solidaritas yang muncul pada masyarakat yang masih sederhana dan diikat pada kesadaran kolektif serta belum mengenal adanya pembagian kerja di antara para anggota kelompok. Ciri-cirinya menuju pada ikatan sosial yang dibangun atas kepercayaan, kesamaan, dan adat bersama. Solidaritas organik. Apa itu solidaritas organik? Solidaritas organik ialah solidaritas yang mengikat masyarakat yang sudah kompleks dan telah mengenal pembagian kerja yang sudah teratur sehingga disatukan oleh saling ketergantungan antar anggota. Ciri-cirinya apa aja? Ciri-cirinya ada 2. Yang pertama merupakan ciri dari masyarakat modern, khususnya kota. Yang kedua, menguraikan tatanan sosial berdasarkan perbedaan individual di antara rakyat. Presentasi saya sampai sini saja. Yang terakhir, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.